Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera Bapak dan Ibu. Saya Irfan Ganeva dari kelas C222 akan menyampaikan hasil analisis saya terkait implementasi program linear programming pada bisnis UMKM. Ada dua entitas bisnis UMKM ya yang menjadi objek studi kasus, yaitu yang pertama ini adalah Just for Us. Ini adalah UMKM perseorangan ya bergerak dalam penjualan minuman jus ya yang berdomisili di area Jakarta. Yang kedua adalah CV Architera, ini adalah sebuah perusahaan kontraktor jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil yang berdomisili di Purwakarta. Lalu yang pertama ini adalah Just for Us ya. Just for Us ini adalah merupakan kegiatan usaha UMKM perseorangan ya yang dimiliki oleh Bu Nisa selaku ownernya. Ini bergerak di penjualan minuman jus buah-buahan. Area pemasarannya di kota DKI Jakarta dan sudah beroperasi sekitar 4 tahun dari tahun 2019. Nah, Bu Nisa ini selaku owner hanya menjalankan kegiatannya sendiri dan dibantu dengan satu orang asisten. Dan untuk pemasaran ini dan media promosi dia dibantu oleh penggunaan Instagram ya atau sosial media. Nah, kemudian kita bisa lihat sekilas model bisnisnya dari Just for Us. Ini yang pertama adalah customer segmennya memang lebih menyasar pada perusahaan atau corporate dan juga IO ya, catering. Lalu untuk revenue stream-nya ini diperoleh dari penjualan produk secara langsung. Nah, channel penjualannya ini melalui WhatsApp dan juga e-commerce ya, dan media promosi menggunakan Instagram. Kemudian untuk key partner-nya ini adalah supplier dari buah-buahan dan juga botol. Ya, aktivitas kuncinya ya tentu saja adalah produksi dan untuk cost structure-nya ini adalah HPP, cost dan juga profit margin. Yang menjadi value proposition-nya, Just for Us mengklaim bahwa mereka ini andal, fast respon dan juga mereka menerima order tanpa minimum order. Meskipun segmen perusahaannya lebih ke perkantoran seperti itu. Nah, lalu bisa kita lihat bahwa produk dari Just for Us ini terdiri dari 3 varian ya secara umumnya. Ada berdasarkan ukuran kemasan, ada kemasan 250 mili, 500 mili dan 1000 mili atau 1 liter dengan harga yang berbeda ya. Untuk 250 mili ini dijual dengan harga 16.000, untuk yang 500 mili dijual dengan harga 23.000, untuk yang 1000 mili adalah 70.000. Struktur pembentuk harganya ini HPP-nya 50%, beban 30% dan profit 20%. Kita bisa lihat berdasarkan data penjualan di 2 tahun terakhir ya, sang owner ini memang baru membukukan tertib mencatatkan penjualannya baru dalam 2 tahun terakhir. Namun di sini bisa kita lihat, dari tahun 2021 hingga tahun 2022 penjualan jus ini sudah terjual hampir 27.900 botol, dengan nilai penjualan total adalah 470 juta. Nah, di sini kita lihat bahwa penjualannya memang bersifat fluktuatif ya. Nah, sebagian besar penjualan meningkat itu di saat akhir akhir tahun dan awal tahun. Ini karena memang kondisinya perkantoran di bulan-bulan tersebut sedang tertib mengadakan kegiatan sedang sering-seringnya mengadakan kegiatan di kantornya gitu. Nah, dari penjualan 2 tahun ini 85%-nya ini didominasi oleh penjualan kemasan 250 mili, untuk 14%-nya itu adalah kemasan 500 mili, dan untuk yang 1000 mili hanya terjual sekitar 1%-nya saja. Sehingga bisa jika kita kalkulasi bahwa rata-rata revenue-nya per tahun itu mencapai 235 juta dan dengan net profit-nya per bulan itu kurang lebih 3,9 juta. Adapun rata-rata jumlah penjualan per bulannya itu berdasarkan kemasan, untuk 250 mili itu sekitar 990 botol, untuk yang 500 mili itu ada 160 botol, dan untuk yang 1 liter itu terjual 9 botol per bulan. Nah, jika kita lihat lagi berdasarkan penjualan channel ya, karena memang ownernya eee, lebih berfokus pada penjualan secara langsung ya, berkomunikasi secara langsung ya, lebih prefer seperti itu penjualannya. Maka penjualan 2 tahun terakhir ini didominasi oleh transaksi yang dilakukan melalui WhatsApp dan dan untuk yang e-commerce ya. Jadi WhatsApp lebih mendominasi dibandingkan dengan penjualan melalui channel e-commerce ya. Lalu masalah apa saja sih yang sering ditemui oleh owner gitu ya. Jadi selama ini Bu Nisa selaku owner ini tidak pernah menargetkan produksi setiap bulan ataupun mengalokasikan anggaran. Nah, oleh karena itu ke depan dia ingin coba lebih tertib lagi dan dia ingin merencanakan untuk anggaran baik pun dan merencanakan target produksi untuk meningkatkan produktivitasnya ya. Dan ini di sini kita ketahui bahwa informasi yang disampaikan oleh Bu Nisa selaku owner adalah bahwa kapasitas cold storage yang dia miliki itu kurang lebih 2.000 botol. Dan tadi kita sudah ketahui rata-rata jumlah penjualannya tiap varian ukuran ya,
Kemudian ini rencananya owner akan mengalokasikan modal sebesar 20 juta per bulan. Dia ingin meningkatkan penjualan kemasan 250 mili ya, karena, dilihat tadi trennya memang favoritnya adalah ukuran tersebut, dan untuk yang kemasan 500 mili dan 1000 mili ini tetap dijaga sesuai rata-rata yang sudah terjual dalam 2 tahun terakhir. Sehingga, owner ini ingin tahu nih berapa target produksi per bulan untuk memaksimalkan keuntungan dengan modal yang sudah dialokasikannya. Nah, dengan kriteria dan informasi tadi kita coba masukkan ke dalam, program solver Excel ya. Yang pertama adalah, untuk kita set objektifnya pada maksimum profit ya, kita akan mencari tahu berapa sih maksimum profit yang dapat diperoleh. Untuk changing variabelnya kita set pada jumlah produksi untuk mengetahui, target produksi bulanan untuk masing-masing varian. Kemudian untuk constraint-nya ya terdiri dari, modal ya, batasan modalnya adalah maksimal 20 juta yang ini akan digunakan untuk, sebagai, bahan, untuk biaya produksi. Kemudian kapasitas cold storage-nya ini adalah maksimal 2.000 dan untuk yang, jumlah varian 250 mili ini akan kita tingkatkan dari rata-rata. Kemudian untuk yang 500 mili dan 1000 mili kita set constraint-nya ini adalah kurang dari sama dengan rata-rata yang sudah tercapai dalam 2 tahun terakhir. Sehingga kita akan memperoleh target produksi sebanyak, eee, mmm, profit maksimal yang dapat diperoleh itu sekitar 6,7 juta, dengan target produksinya itu adalah untuk 250 mili adalah 1.830 botol, 500 milinya sebanyak 161 botol, dan untuk yang 1 liter adalah 9 botol. Nah, kita lihat bahwa di skenario tadi, pemanfaatan modal untuk, menjadi biaya produksi ini belum maksimal ya, karena hanya menggunakan 16,8 juta. Artinya ini masih bisa ditingkatkan, namun karena kapasitas produksinya, terbatas, artinya modal tersebut masih tidak dapat dimaksimalkan gitu. Nah, oleh karena itu kita akan coba melakukan skenario kedua, ini akan, agar kita mengetahui sebetulnya kapasitas, storage-nya berapa yang diperlukan untuk memaksimalkan modal yang dimiliki gitu ya. Yang ini yang akan kita rubah adalah constraint dari kapasitas cold storage ya, yang tadinya adalah kurang dari sama dengan 2.000 kita rubah menjadi lebih dari sama dengan 2.000. Maka diperoleh hasil perhitungan terbaru adalah, eee kita akan memperoleh keuntungan maksimal senilai 8 juta rupiah dengan target produksinya adalah 2.500 botol untuk kemasan 250 mili, dan juga untuk yang 500 mili dan 1000 mili ini direkomendasikan untuk tidak diproduksi karena juga memang tidak menjadi favorit dari konsumen. Nah, jadi konklusinya, kesimpulannya apa? Dan ini kita bisa, memberikan rekomendasi kepada Tujuh for Us, yaitu dengan alokasi modal sekitar 20 juta per bulan dan kapasitas cold storage-nya tadi 2.000 botol, maka Juice for Us ini dapat berpotensi meningkatkan, rata-rata profit per bulannya itu sekitar 71%, yaitu dari sebelumnya 3,9 juta menjadi 6,7 juta dengan target penjualan per bulannya yaitu 1.830 botol kemasan 250 mili, 161 botol untuk kemasan 500 mili, dan juga 9 botol untuk kemasan 1000 mili. Namun jika Juice for Us ingin meningkatkan kapasitas, produksinya atau kapasitas cold storage-nya, maka, ya dia dapat mempertimbangkan meningkatkan kapasitas cold storage-nya itu menjadi 2.500 botol, sehingga ini akan berpotensi meningkatkan rata-rata profit per bulannya itu sebesar 104% menjadi 8 juta per bulan dengan target penjualan per bulannya itu 2.500 botol kemasan 250 mili. Nah, yang selanjutnya ini adalah CV Arsitera ya. CV Arsitera ini adalah sebuah perusahaan penyedia jasa konstruksi ya, kualifikasi usaha kecil, masih masuk dalam kategori UMKM. Area pemasarnya ini ada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ini sudah beroperasi cukup lama, itu selama 13 tahun, dari tahun 2010. Pemiliknya ini adalah Bapak Entis, yang juga selaku direkturnya. Dia menjalankan kegiatan bisnisnya sendiri ya, hanya dibantu dengan 2 orang pegawai. CVR Sitera ini masih menjalankan bisnisnya secara konvensional, untuk promosinya tidak menggunakan, memanfaatkan platform media sosial ataupun media online, namun sudah memiliki, page Facebook ya, walaupun, dilihat tidak terlalu aktif ya, karena lebih, berfokus pada, penjualannya itu melalui mulut ke mulut kayak gitu ya promosinya. Nah, Arsitera ini spesialisasinya adalah, dalam merenovasi pembangunan rumah tinggal, ruko, maupun kantor terbatas di wilayah Jawa Barat.
Range nilai proyeknya yang diterima oleh perusahaan itu berkisar di antara 100 juta sampai 2 miliar. Adapun rata-rata modal kerja yang disiapkan oleh owner itu kurang lebih maksimal 5 miliar per tahunnya. Dengan ketersediaan tenaga kerjanya itu tukang ya yang staff gitu yang tersedia itu sebanyak 40 orang. Nah, lalu masalah apa sih yang sering ditemui oleh sang owner gitu ya? Bapak Entis ini sering kesulitan untuk menentukan beberapa proyek yang tepat untuk dikerjakan dalam satu waktu secara bersamaan. Ini contohnya adalah pada tahun 2023 ya, ada 5 penawaran yang masuk ke CV Arsitera. Itu penawaran pertama ini adalah pembangunan rumah ya di area Purwakarta yang diperkirakan ini butuh modal sebesar 1,2 miliar dan kebutuhan tukangnya sebanyak 10 orang dan proyeksi keuntungannya adalah kurang lebih 36,7% dari modal. Kemudian ada penawaran kedua yaitu pembangunan rumah juga di area Bandung yang perkiraan kebutuhan modalnya sekitar 1 miliar, kebutuhan tukang sebanyak 10 orang dan proyeksi keuntungannya itu sekitar 47% dari modal. Ya, ada penawaran ketiga yaitu adalah renovasi kantor di area Subang yang perkiraan membutuhkan modal sekitar 1,5 M, kebutuhan tukangnya sebanyak 18 orang dan proyeksi keuntungannya sekitar 14% dari modal. Dan selanjutnya ada penawaran keempat yaitu adalah renovasi rumah tinggal di area Padalarang. Ini perkiraannya modal sekitar 950 juta, tukangnya 8 orang dan proyeksi keuntungannya ini sekitar 51,4%. Nah, ini keuntungannya cukup tinggi karena memang, perusahaan memprediksi akan dapat menggunakan bahan-bahan yang, stok, perusahaan sisa dari, eee, proyek-proyek sebelumnya yang masih layak pakai dan dapat digunakan di proyek tersebut. Kemudian di penawaran kelima, ini ada pembangunan 2 unit ruko di area Cimahi yang, perkiraan membutuhkan modal itu kurang lebih sekitar 1,4 M dan kebutuhan tukang itu sebanyak 15 orang dan proyeksi keuntungannya sekitar 12,9% dari modal awal. Nah, dari, 5 penawaran tersebut tentunya, ada kriteria yang menjadi preferensi dari pemilik ya. Ada kriteria pemilihan proyek ya. Preferensinya adalah yang pertama, berdasarkan jarak ya. Jika memilih pekerjaan di Purwakarta, maka sang owner akan memilih pekerjaan di Subang juga. Karena pertimbangannya jarak antara Purwakarta dan Subang ini cukup dekat. Namun, jika pekerjaan, yang di Bandung yang akan dipilih, maka yang di Subang tidak akan dipilih ya, karena, eee, preferensinya pemilik jaraknya cukup jauh antara Subang dan Bandung, sehingga akan mengurangi efektivitas pengawasan pekerjaan. Nah, dari kriteria dan informasi yang disampaikan tadi, maka kita coba masukkan ke dalam program solver. Itu kita notasikan proyeknya menjadi P1, P2, sampai P5. Adapun modal maksimumnya adalah 5 miliar, kita sederhanakan dalam satuan ribuan. Kemudian tukang yang tersedia adalah 40 orang. Nah, lalu untuk constraint-nya adalah tadi ya, sesuai yang sebelumnya, jika, eee, owner akan mengambil di pekerjaan di Purwakarta atau di P1, maka akan mengambil juga di Subang, itu maka akan diambil juga untuk P3. Kita akan notasikan pemilihan proyek ini dengan, bilangan biner 1 atau 0. Kemudian jika P2 atau akan mengambil pekerjaan di Bandung, maka yang pekerjaan P3 atau Subang ini tidak akan diambil. Sehingga diperoleh maksimum profit ya ini untuk pemilihan pekerjaan di 3 tempat ya, itu di P2, P4, dan P5 itu menghasilkan maksimum profit sekitar 1,1 M. Nah, 3 proyek yang direkomendasikan yaitu adalah pembangunan di Bandung, renovasi di Padalarang, kemudian pembangunan 2 unit ruko di Cimahi yang membutuhkan modal sekitar 3,3 M, kebutuhan tukangnya sekitar 33 orang dengan, proyeksi keuntungannya adalah sekitar 1,13 M. Namun kita lihat bahwa, masih terdapat sisa modal ya, yang cukup banyak. Artinya, si owner, eee, ingin meningkatkan lagi pendapatannya dan ingin mengefektifkan lagi penggunaan modalnya. Oleh karena itu, mak kita lihat bahwa berdasarkan proyeksi skenario 1 tadi ini kan, modalnya masih belum maksimal ya. Maka pemilik akan mengupayakan penambahan tenaga kerja menjadi 60, artinya ada tambahan 20 orang, sehingga pemilik dapat meningkatkan kapasitas pelaksanaan pekerjaan ini ya. Sehingga untuk skenario 2 ini ada, kriteria baru. Yang pertama yaitu jika mengambil proyek di Purwakarta, maka ia akan mempertimbangkan sekaligus untuk memilih proyek Bandung dan Subang sekaligus ya.
Namun jika ia mengambil juga proyek Padalarang dan Cimahi, karena satu jalur dengan Bandung, maka ia tentu tidak akan mengambil proyek di Subang. Jadi dia preferensinya adalah memilih proyek yang dalam satu area yang sama. Nah, dari skenario 2 tadi kita akan masukkan kembali ke solver ya dengan set objektifnya adalah untuk mencari maksimum profit. Changing variables-nya itu adalah untuk memilih proyek ya melalui bilangan biner. Nah, yang berubah adalah preferensi pemilihan proyeknya. Jika owner ini constraint yang pertama adalah jika owner memilih proyek satu atau di Purwakarta, maka akan mengambil juga proyek di Subang dan juga di proyek di Bandung, maka P2 dan P3. Namun jika dia mengambil P4 atau P5, mengambil proyek di Padalarang atau di Cimahi, maka proyek di Subang ini tidak akan diambil. Sehingga diperoleh maksimum profitnya dengan menjalankan program solver yaitu adalah maksimum profit yang diperoleh adalah 1,5 sekitar 1,5 M dengan proyek pilihan yaitu di P1, P2, P4 dan P5. Nah, rekomendasi proyek berdasarkan skenario 2 itu adalah pembangunan rumah di Purwakarta, pembangunan rumah tinggal di Bandung, renovasi di Padalarang dan juga pembangunan 2 unit ruko di Cimahi yang membutuhkan modal sekitar 4,5 M. Kemudian kebutuhan tukang yang digunakan adalah 46 orang dan untuk total net profit yang diperoleh adalah sekitar keuntungan ya sekitar 1,5 M. Nah, kemudian di sini juga kita akan mencari NPV dari keuntungannya. Kita asumsikan bahwa proyek ini akan berjalan selama 1 tahun dengan tingkat bunga kita asumsikan sekitar 6%. Lalu dengan menggunakan rumus NPV sama dengan cash flow per 1 plus discount rate pangkat periode tahunnya, maka akan diperoleh NPV-nya yaitu sekitar 1,489 ya atau 1,4 M. Ini nilai NPV-nya masih menunjukkan positif artinya keempat proyek ini layak untuk dilaksanakan gitu. Lalu kesimpulannya rekomendasi untuk CVR Citera yaitu bahwa CVR Citera berpotensi mendapatkan keuntungan sebesar 1,1 M dari penggunaan modal sebesar 3,3 M dengan mempekerjakan tukang sebanyak 33 orang jika memilih proyek di area Bandung, Padalarang, dan Cimahi yaitu untuk skenario 1. Namun jika perusahaan ingin memaksimalkan modal yang dialokasikan, maka CVR Citera ini dapat mempertimbangkan untuk mengupayakan penambahan tenaga kerjanya sebanyak 6 atau sampai 20 orang. Sehingga perusahaan dapat melaksanakan proyek di area tambahan menjadi area Purwakarta, Bandung, Padalarang, serta Cimahi. Dengan mempekerjakan tukang sebanyak 46 orang, maka proyeksi keuntungan atas keputusan tersebut adalah sebesar 1,5 M ya lebih besar dari skenario pertama dengan menggunakan modal sekitar 4,5 M. Adapun nilai NPV berdasarkan perhitungan tadi ya asumsi pelaksanaan pekerjaan 1 tahun dan tingkat suku bunga adalah 6%, maka NPV-nya bernilai positif sebesar 1,4 M sehingga kesimpulannya adalah proyek ini layak dilaksanakan karena memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.